haleluya. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, kalian merasa bersukacita? Kalian harus bersukacita karena apa adik-adik? Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan puncaknya hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari apa itu adik-adik? Betul, hari Natal. Kita akan bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan datang ke dalam dunia ini sebagai bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia. Adik-adik, sekarang adik-adik siap beribadah? Yuk kita berdoa dulu sebelum kita masuk ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersukacita karena kami akan merayakan hari Natal. Dan kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan telah lahir di dalam dunia ini. Tuhan mau menebus segala dosa-dosa kami. Dan Tuhan mau menjadi manusia. Mau merasakan akan segala kesedihan kami. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami hendak beribadah. Kiranya Tuhan yang akan tolong kami. Siapkan hati kami. Dan kami juga mau mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan
bersukacita di dalam hati adik-adik? Mari kita bersama menyanyikan lagu bersuka di dalam Tuhan. Tapi adik-adik, tolong kalau ada kata dalam Tuhan, adik-adik nyanyikan di dalam hati aja ya. Biarkan musik yang akan memainkannya. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, lebih bersukacita, lebih bersemangat, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Adik-adik, kalian bersukacita karena kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sama-sama akan merayakan hari Natal. Karena itu untuk mengenang cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita nyanyikan pujian selamat datang Yesus Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengarkanlah berita dan bergembira. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Carikan anak-anak yang di palungannya. Salam, orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan ini bagaimana cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cerita ini juga kita kabarkan kepada orang-orang lain, terutama mereka yang belum tahu tentang kabar ini. Seperti apa yang dilakukan oleh para gembala adik-adik di padang rumput. Nah, di padang rumput yang sunyi, gembala itu menjaga domba ya. Dia mendapatkan kabar dan dia memberitakan kabar itu. Kita akan nyanyikan pujian Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya dan celengannya. Adik-adik bisa juga adik-adik mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca atau men-scan QR code ya adik-adik. Biarlah kita boleh mendukung pelayanan lewat persembahan ini. Kita akan nyanyi lagi lagu Padang Rumput ya. Kabar Gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di sorga, malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Jadi mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan ini agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan. Dan kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab. Nah, ada yang ingat nggak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Betul, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kabar baik dari Tuhan yang dibawa malaikat kepada Maria. Ya, nah sekarang kita mau belajar lagi nih mengenai kabar baik juga dari Tuhan kepada satu tokoh yang lain, yaitu tunangannya Maria. Ada yang tahu siapa? Ya, Yusuf. Karena itu judul cerita minggu ini adalah kabar baik kepada Yusuf. Bahan ceritanya dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Yuk, mari kita dengar ceritanya bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan kembali cerita dari firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, berikan hati kami yang sungguh-sungguh dan konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Agar kami bisa sekali lagi memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, seperti yang diceritakan minggu lalu, ternyata apa? Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat kepada Maria. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Nah, tentu saja ini sangat mengherankan dan mengejutkan bagi siapa? Bagi Yusuf. Ketika Yusuf melihatnya, kok bisa mengandung? Pikirnya, karena apa? Karena Maria dan Yusuf pada waktu itu belum menikah, belum menjadi suami istri. Tentu saja melihat hal itu, Yusuf menjadi apa? Menjadi kebingungan. Bahkan mungkin sedih dan bertanya-tanya di dalam dirinya. Kenapa ya? Kok bisa terjadi seperti ini pada Maria? Nah, ingat nih anak-anak. Di tengah masyarakat waktu itu, jika ada perempuan yang mengandung bayi tapi belum menikah, wah, maka perempuan itu bisa dihukum rajam. Dihukum rajam itu seperti apa, Lause? Dihukum rajam itu dilempari batu sampai apa? Sampai meninggal. Ih, ngeri sekali bukan anak-anak? Pada awalnya nih, di dalam kesedihan dan kebingungannya, Yusuf berencana apa? Berencana menceraikan
Maria atau apa? Atau berpisah dengan Maria, nggak mau bersama lagi. Namun karena Yusuf ini seorang yang tulus hatinya dan tidak mau apa tadi? Mencemarkan nama Maria. Karena apa? Kalau kedengeran sama orang bisa bahaya. Tadi hukumannya mengerikan, bisa dirajam. Yusuf tulus hatinya. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Karena itu Yusuf bermaksud menceraikan Maria tapi secara diam-diam. Nah, melihat hal itu Tuhan tidak tinggal diam anak-anak. Ingat Tuhan itu apa? Maha tahu. Plus nih ditambah Tuhan juga maha kasih. Sehingga Tuhan tidak membiarkan Yusuf kebingungan. Maka pada waktu Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan siapa? Menceraikan Maria. Lalu Tuhan mengirim malaikatnya datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik dari rencana Tuhan tersebut kepada Yusuf. Nah, di dalam mimpinya itu malaikat berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya apa? Supaya hal itu terjadi. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Nah, karena itu ketika Yusuf bangun anak-anak, bangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Yusuf percaya dan mau melakukan apa? Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yusuf. Melakukan seperti yang dimau Tuhan kepada Yusuf. Karena itu maka apa? Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Bahkan dia apa? Mengambil Maria menjadi istrinya. Dan Yusuf setia dan taat bersama Maria menjalankan tugas dari Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, anak-anak, begitu cerita minggu ini. Untuk semakin kita mengenal cerita ini, kita ulang melalui pertanyaan ya. Pertanyaannya sederhana aja. Yuk, mari yang pertama nih. Siapa yang tadi diceritakan sedang kebingungan, sedang sedih, sedang bimbang hatinya. Dia sedang berpikir, sedang menimbang-nimbang. Siapa? Hatinya sedang galau? Yusuf. Kenapa Yusuf kebingungan dan menimbang-nimbang untuk menceraikan apa? Menceraikan Maria. Karena Yusuf melihat Maria tiba-tiba mengandung. Karena apa? Karena mengandung oleh Roh Kudus. Tetapi kan Yusuf enggak tahu. Yang Yusuf tahu dia belum menikah. Kok bisa mengandung? Karena itu dia bingung, dia sedih dan menimbang-nimbang untuk menceraikan Maria. Nah, tapi anak-anak, kenapa Yusuf ini disebut tulus hati? Karena Yusuf ketika melihat hal yang menyedihkan bagi dirinya, membuat bingung bagi dirinya ketika melihat Maria mengandung, dia tidak mau menceraikan dengan mengumbar-ngumbar, dengan ngomong ke banyak orang. Malah dia mau menceraikannya dengan diam-diam. Dengan tujuan untuk tidak mencemarkan nama Maria di depan umum. Karena ingat, hukum bagi wanita yang kedapatan mengandung tapi tidak menikah, hukumannya mengerikan, dirajam. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nah, apa yang Allah lakukan ketika melihat Yusuf yang tulus hati ini kebingungan? Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kasih, langsung saja menolong Yusuf. Dengan apa? Memberikan kabar baik melalui malaikat di mimpinya Yusuf. Malaikat apa? Memberitakan mengenai Maria yang mengandung itu
merupakan rencana besar dari Tuhan. Karena yang dikandungnya dari Roh Kudus dan anak yang dikandungnya Maria nantinya akan apa? Dia akan menjadi juru selamat dunia. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Yusuf yang jadi bingung lagi enggak anak-anak? Setelah diberitakan kabar baik oleh Tuhan melalui malaikat, maka sekarang Yusuf tidak bingung lagi. Dia yakin dan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Bersama Maria menjalankan perintah Tuhan dengan taat. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar kalau Yusuf itu punya Tuhan yang seperti apa. Coba ingat-ingat. Ya, Tuhannya Yusuf adalah Tuhan yang berjanji, tetapi juga Tuhan yang menggenapinya. Tuhan berjanji akan menyelamatkan manusia dengan apa? Datang ke dalam dunia. Menjadi manusia seperti yang dinubuatkan. Dan di dalam pelajaran ini kita melihat janji ini akan segera digenapi. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan juga Tuhan yang setia menggenapinya. Itu yang pertama. Tuhan seperti apa lagi yang kita pelajari di cerita ini? Tuhan yang tadi apa? Yang Maha Tahu. Ya, Yusuf di dalam hatinya memiliki kebingungan. Memiliki kesedihan, ketakutan. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu bisa melihat hatinya Yusuf. Maka Tuhan datang melalui mimpi. Lalu apa? Tuhan juga bukan hanya sekedar Maha Tahu. Juga Maha Penolong. Menolong Yusuf, memberitahu sehingga Yusuf yang tadinya bingung menjadi tidak bingung lagi, diberikan kabar baik. Selain itu Tuhan apa lagi yang kita pelajari di cerita ini? Tuhan kita adalah Tuhannya Yusuf adalah Tuhan Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita. Dan yang terakhir kita juga melihat di kisah ini Tuhan kita adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya. Dari apa? Dari dosa ya. Nah, kabar baiknya anak-anak, Tuhannya Yusuf itu adalah Tuhan kita juga. Karena itu Tuhan apa? Tuhan ini Tuhan yang akan berjanji memberikan segala apa? Segala yang baik di dalam hidup kita. Bahkan berjanji akan menyelamatkan kita. Pasti akan digenapinya ya. Bahkan Tuhan juga tahu loh apa yang ada di dalam hati kita. Kesedihan kita, kecemasan kita, Tuhan tahu. Karena itu maka kita harus apa? Kita harus tenang. Bahkan malah kalau kita sedang takut, sedang cemas, berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu. Dia bukan Maha Tahu saja, tapi dia juga Tuhan yang Maha Penolong. Dan dia Tuhan yang beserta dengan kita, Juru Selamat kita. Wah, luar biasa sekali, benar gak? Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Sebetulnya masih banyak lagi yang kita bisa pelajari tentang Tuhan kita. Tapi hari ini kita belajar Tuhannya yang tadi aja dulu ya. Nanti kita belajar sedikit demi sedikit agar kita semakin mengenal Tuhan kita. Jadi seperti cerita minggu lalu nih anak-anak. Hadiah Natal terindah itu apa? Apakah kado Natal? Apakah pohon Natal? Apakah lagu-lagu Natal? Yang paling penting, kado Natal bagi kita adalah Yesus mau lahir ke dunia dan juga lahir di hati kita. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Penolong, Tuhan yang Immanuel yang Maha beserta dengan kita, dan Tuhan yang mau menyelamatkan kita semua. Karena itu harusnya ini menjadi alasan terbesar kita bersukacita saat Natal adalah karena kita bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa, hebat, dan mau peduli kepada kita semua. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke ayat hafalan karena ceritanya udah sampai di sana ya. Ayat hafalannya terambil dari mana? Terambil dari Matius pasal 1 ayat 23 ya. Sekali lagi, Matius pasal pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yuk anak-anak, ceritanya sampai di sini. Sebelum berpisah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini sudah mendengar cerita tentang kabar baik kepada Yusuf. Bersyukur melalui cerita ini kami semakin mengenal Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan janji yang indah dan mau menggenapinya kepada kami semua. Kami juga memiliki Tuhan yang maha tahu dan maha penolong. Tuhan yang Immanuel yang mau menyertai kita semua. Dan Tuhan yang menjadi juru selamat kami semua. Dan kami rindu Tuhan, di hari Natal ini kami semakin menyadari bahwa hal terbaik, hadiah terbaik di dalam hidup kami adalah Yesus lahir ke dalam dunia dan lahir di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa berita juga kepada Yusuf. Kita akan nyanyikan satu pujian adik-adik. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus lahir di dalam palungan, biarlah palungan itu juga adalah hati kita. Yesus lahir di dalam hati kita, Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita, dan biarlah adik-adik Tuhan selalu menyertai, menuntun di dalam kehidupan kita. Nyanyikan
pujian Natal di hatiku. Seperti alungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mutiara hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. The Lord lift his countenance upon